kalau memang nggak tersesat, kenapa burung jalaknya selalu berjalan di depan rombongan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi kemarin ini ada yang komen di video yang saya upload sebelum video ini. Jadi ada yang komen minta saya itu membahas sebuah video yang sedang viral. Dan setelah saya cek, ternyata yang dia maksud video viral itu adalah video yang sudah saya tonton kemarin, yaitu video tentang seorang pendaki Gunung Lawu yang katanya dalam video itu dia tersesat sampai akhirnya dia ini dituntun oleh burung jalak lawu sampai ke puncak. Tuh, subhanallah, dituntun sama gagaknya. Subhanallah, terima kasih jalak. Tuh, lihat. Kisah ini dibagikan pendaki bernama Muhammad Soleh, lelaki asal Jember yang melakukan pendakian bersama rombongan pada Agustus lalu. Ia awalnya bersama 5 rekannya, namun bapak pemandu tiba-tiba hilang saat yang lain istirahat. Akhirnya ia dan rekannya tersesat, hingga pada akhirnya seekor burung jalak memandu mereka sampai ke puncak. Kita dituntun sama jalak. Ya, berhubung di sini saya diminta untuk membahas, jadi video ini akan saya bahas secara dua sisi. Yang pertama secara logika, yang kedua secara gaib. Seperti apakah penilaian saya secara logika? Jadi begini, jika kita mengamati video ini tadi secara teliti, ini menurut saya ini lebih tepatnya bukan tersesat ya. Karena pertama di dalam video ini, dia, Soleh dan rombongannya ini sudah ada di jalur. Dan jalurnya ini sudah mengarah ke puncak. Kemudian ditambah lagi di bagian video tadi ada orang lain yang ada di depan. Yang menurut berita itu adalah pemandu mereka. Ya mungkin satu arah ke puncak, kemudian dia menunjukkan itu arah puncaknya ke situ. Sampai akhirnya mereka ini mengikuti orang tersebut. Hanya saja di tengah jalan orang ini nggak tahu kemana. Yang katanya lagi dalam berita tersebut orang itu hilang tanpa jejak. Sekali lagi, kalau menurut saya, ini lebih tepatnya bukan tersesat karena memang jalurnya sudah benar, sudah mengarah ke puncak. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menanyakan, kalau memang nggak tersesat, kenapa burung jalaknya selalu berjalan di depan rombongan mereka? Logikanya adalah gini ya teman-teman, buat kita yang sering mendaki ke Gunung Lawu, kebersamaan para pendaki dengan burung jalak lawu ini adalah sudah hal yang biasa. Mungkin dari teman-teman yang saat ini nonton video ini sudah ada yang beberapa kali naik ke Gunung Lawu. Saya yakin teman-teman juga sudah mengalami hal yang sama, di mana burung jalak ini selalu mengiringi perjalanan kita. Ini kenapa? Karena begini ya, kedekatan antara burung jalak lawu dengan pendaki ini sudah terjalin lama sekali. Hal ini terjadi karena apa? Karena hampir semua pendaki yang datang ke Gunung Lawu saat melakukan perjalanan, mereka ini sudah terbiasa berbagi makanan dengan burung jalak tersebut. Sehingga naluri insting burung jalak tersebut, dia akan biasa mencari atau mendekati pendaki untuk mengharapkan makanan. Ini secara logika. Karena jujur dari pengalaman saya pribadi setelah berkali-kali naik ke Gunung Lawu, itu saya merasa memang sudah hal yang wajar kalau kita itu ketemu dengan burung jalak lawu, kemudian burung jalak lawu itu selalu berjalan di depan kita, meskipun pada akhirnya dia itu meninggalkan kita. Jadi itu adalah penilaian saya secara logika. Kemudian kalau dinilai dari sisi gaibnya, di sini saya jadi ingat dengan video saya yang saya upload sekitar beberapa bulan yang lalu. Di dalam video itu saya membahas rekaman yang diberikan oleh Wahyu Subuh. Jadi saat itu Wahyu Subuh sedang melakukan solo hiking ke Gunung Lawu. Di situ dia ditemani oleh seekor jalak lawu.
Jadi saat itu Wahyu Subuh ditemani seekor jalak lawu. Di saat Wahyu Subuh ini bilang dia capek, ingin istirahat, burung ini pun juga ikut berhenti. Kemudian di dalam video tersebut juga saya selipkan sedikit cerita mistisnya Wahyu Subuh di saat dia ini berada di Gunung Lawu dan bertemu dengan kakek misterius. Ini bukan kakek yang saya bahas di video sebelumnya, sebelum video ini, tapi kakek misterius ini ditemui oleh Wahyu Subuh sekitar beberapa tahun yang lalu saat dia ke Gunung Lawu. Jadi kakek ini berpesan kepada Wahyu Subuh saat dia tersesat, saat dia bingung arah, saat dia kehilangan jalur di Gunung Lawu, dia harus melakukan hal berikut ini. Silahkan cek videonya yang saya kasih judul Seorang Abdi Dalam Berubah Wujud Menjadi Burung Jalak Lawu. Kemudian selanjutnya untuk kegaiban burung jalak lawu ini, kemarin saya ngobrol dengan seseorang yang tidak mau disebutkan inisialnya. Jadi sebenarnya yang kita bahas dalam video itu bukanlah tentang burung jalak lawu, yaitu tentang sosok kakek-kakek yang menemui Wahyu Subuh di Hargo Dalem, yang ingin memberikan tongkat berukirkan naga kepada Wahyu Subuh. Hanya saja penjelasan beliau ini selain mengupas tentang siapa kakek tersebut, kenapa ingin memberikan tongkatnya kepada Wahyu Subuh, dan kemudian kenapa bertemunya mereka ini di Hargo Dalem. Ini semuanya dikupas tuntas oleh beliau. Sampai akhirnya beliau ini juga menyinggung tentang keberadaan burung jalak lawu di Gunung Lawu. Buat teman-teman yang ini menyimak durasi fullnya, yaitu yang pertama tentang seorang abdi dalem, yaitu abdinya Prabu Brawijaya yang berubah wujud menjadi burung jalak. Ini bisa dicek di video saya yang saya kasih judul Seorang Abdi Dalem Berubah Menjadi Burung Jalak. Kemudian untuk versi penjelasan gaibnya, silahkan cek video saya yang saya upload sebelum video ini. Jadi di situ akan terjawab semuanya. Bahkan mungkin di situ jika ada sisi lain dari Gunung Lawu yang tidak teman-teman ketahui, lewat penjelasan dalam video tersebut teman-teman menjadi tahu. Karena apa? Karena beliau ini yang saya jadikan narasumber ini berinteraksi langsung, berkomunikasi langsung dengan sosok gaib yang ada di Gunung Lawu. Daripada ribet-ribet, silahkan cek saja di deskripsi bawah video ini. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana Lawu sendiri itu sebenarnya gunung aktif, karena masih banyak yang masih peduli dengan Lawu, masih banyak yang mau bersahabat dengan Lawu, sehingga Allah itu masih menidurkan Lawu. Apalagi di sana itu banyak sejarah. Kemudian sampai di sini, maaf saya potong. Tadi Mas kan menyebutkan bahwa beliau ini juga sering memberikan peringatan, petunjuk kepada para pendaki. Ini petunjuk ini untuk di luar yang masih keturunannya dari beliau ini. Yang saya maksud contohnya seperti saya sebagai keturunan dari orang lain, itu cara memberikan petunjuk, cara menampakkan dirinya itu masih dengan sosok yang sama, dengan pakaian putih, atau mungkin berganti wujud. Dia berganti wujud, dia tidak sama. Orang yang dijumpai dengan wujud aslinya itu adalah yang masih ada ikatan, yang masih ada turunan. Tapi kalau dia mengingatkan kepada orang-orang yang hatinya bersih, tulus naik ke Gunung Lawu itu tanpa ada tujuan yang membuat singgungan dengan penduduk Lawu. Karena penduduk Lawu itu ya kita bisa kasat mata gitu. Jadi di situ dia sebagai pengingat. Jadi kadang melalui orang lain, suara orang atau seperti apa, itu mengingatkan. Biasanya ya secara gampangnya, jangan tidur di situ, atau jangan istirahat di situ, atau jangan buang sampah, jangan kencing sembarangan. Biasanya hal-hal seperti itu. Atau biasanya dia bisa berbentuk dengan binatang. Gitu. Biasanya yang sering dia lihatkan itu adalah bentuk binatang. Dimana saat pendaki yang tulus, yang benar-benar ingin mendaki dan nggak ada tujuan, ingin menikmati ciptaan Gusti Allah, itu biasanya di saat dia mau masuk ke jalur yang tidak sebenarnya, itu biasanya dia ada seperti ular, terus ada seperti binatang yang mereka takuti, biasanya seperti itu. Ya, akhirnya dia mundur, tidak mencari jalan itu, dan akhirnya kembali. Jadi bukan ke burung jalak lawu yang sering dikatakan menuntun pendaki itu, bukan? Ya bisa, itu salah satunya. Makanya dia bisa berwujud apa saja. Pada dasarnya untuk memberi atau untuk menghindari para pendaki-pendaki yang benar-benar
tulus untuk ke sana untuk menikmati Lawu tanpa ada tujuan yang duniawi, itu biasanya mereka selalu diingatkan. Setiap dia mau belok jalur yang bukan jalurnya, itu selalu diingatkan. Seperti itu. Terkadang ada kupu-kupu yang sering dia lakukan. Apa yang sering dia muncul itu berwujud burung, kupu-kupu, ular, gitu. Dan biasanya juga ada yang berwujud kera. Itu